Perkenalkan, nama saya Rahel Uma Ginting dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan seputar Sumpah Pemuda. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu pengertian Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari jajahan negara asing. Sumpah Pemuda ini tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Sumpah Pemuda tercipta dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu tujuan Sumpah Pemuda. Tujuan Sumpah Pemuda antara lain yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. 2. Mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. 4. Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Dan yang kelima, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Sejarah singkat Sumpah Pemuda. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai PPPI. Organisasi ini mengadakan kongres sebanyak 3 kali di 3 gedung yang berbeda dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama yaitu di Gedung Katholike Jongenlingenbond. Rapat pertama pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katholike Jongenlingenbond, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dan sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, yakni di Gedung Uzjava Bioskop yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, yakni Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, berpendapat dan sependapat bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Dan rapat yang terakhir yaitu rapat ketiga yakni di Gedung Indonesische Clubhuis Kramat. Di sini Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi Indonesia yang pertama yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia, di mana lahirnya Sumpah Pemuda ini menjadi titik awal perjuangan para anak muda Indonesia. Di mana ketika itu, pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran moral, serta harta benda demi mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu mendorong semangat juang generasi muda. Semangat membara para anak muda yang mencetuskan Sumpah Pemuda ketika itu bisa menambah energi positif para penerus bangsa. Selain itu, semangat dalam isi Sumpah Pemuda menjadi contoh bagi generasi muda masa kini untuk mengambil langkah dan melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia. Kemudian memaknai rasa cinta kepada tanah air.
di mana kemerdekaan Indonesia didapatkan bangsa Indonesia dengan penuh perjuangan yang melibatkan pengorbanan nyawa dan harta benda rakyat. Begitu pula dengan makna Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir yaitu menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa, dan kebanggaan akan bahasa Indonesia ini perlu ditekankan. Terlebih lagi pada saat ini, bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal, tanpa pemahaman bahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.